Nama saya Ega Kuartano, alamat di Jedes, Banyuwangi 1. Saya di sini sebagai pengrajin kulit dan itu sebagai hobi saya. Pekerjaan utama saya bekerja di Rumah Sakit Panti Rahayu di bagian akuntansi. Ini boleh diperlihatkan dulu ya karya-karyanya. Nah, mungkin sambil Mas Ega memperkenalkan hasil-hasil yang udah dibikin. Ini apa dijelasin dulu nanti. Di dalam sih Mas ada sih. Oke, ini Ya, dulu. Ini saya buat tas sebenarnya, tas kecil. Biasanya emang baru lumayan ngetren. Ini cukup untuk satu HP dan satu dompet, mungkin sama kunci-kunci seperti itu. Jadi emang biasanya pakai cewek-cewek gitu ya. Itu salah satunya buatan saya. Dan satunya lagi ada dompet. Ini dompet juga, dompet yang dikalungkan juga. Seperti itu. Dalamnya seperti ini. Ini udah ada isi uangnya, nggak sebanyak ya, uangnya dikit banget. Ada tempat kartunya ATM-nya ya, juga. kartu-kartu. Ada kantong untuk uangnya juga seperti ini. Dan ada lain juga bisa dilihat di Instagram. Ini ada talinya karena apa Mas? Biasanya kalau dompet tuh kan dimasukin. Ya. Terus ini ada talinya, oke. Jadi sebenarnya dari awalnya tuh karena ada temen yang pesan ke saya, itu dia emang pesan dompet yang dikalungkan. Cuman dia saat itu pesannya ada tutupnya seperti ini. Jadi emang terbuka seperti itu. Saya bikin yang konsepnya sama seperti itu, ya dompet yang dikalungkan. Jadi biar lebih gampang untuk dibuat seperti ini. Jadi nggak usah dikalungkan, jadi emang tinggal buka aja kalau kita mau bayar-bayar. Berarti nggak usah dimasukin ke dalam tas ya? Nggak usah dimasukkan, langsung dikalungkan seperti itu. Dan saya kasih tutup resleting seperti ini, zipper. Ya biar aman aja sih Mas, jadi kayak daripada kenapa-napa. Nah, sekarang gini, saya pengen bertanya pada Mas Ega, mungkin sedikit kisah. Ini kan pemuda dari Purwodadi ya, Grobogan juga. Sedikit kisah awal bagaimana bisa bersinggungan dengan kulit dan membuat kerajinan-kerajinan kulit gitu kan. Itu kisah awalnya gimana, kemudian nanti akan saya tanya selanjutnya itu tentang bagaimana memasarkan produk kreatif ini ya kan. Nah, seperti itu. Oke. Jadi awalnya sebenarnya dari kakak saya, jadi mas saya itu dia sudah mulai duluan, sudah sejak lama. Terus pas pulang, jadi pulang kampung dulu itu dia nawarin ke adik-adiknya, mau nggak diajarin? Nggak diajarin. Masnya udah bisa dulu. Sudah bisa dulu. Jadi mas saya di mana waktu itu? Waktu itu mas saya di Surabaya. Dia bekerja di bagian pajak. Jadi dia mencari hobi lain juga untuk ngisi sela-sela waktu saat di rumah gitu. Jadi ada pekerjaan lain. Terus dia tertarik ke dunia perkulitan, ke leather goods atau barang-barang dari kulit. Yang dibuat secara full handmade. Jadi kita nggak pakai alat mesin sama sekali gitu. Terus dia menawarkan adiknya, mau nggak diajarin? Saat itu saya yang tertarik. Kok kayaknya asik nih, seru nih gitu kan. Terus diajarin cuma basicnya aja. Jadi cara menjahit seperti apa, membuat desain seperti apa. Setelah itu dilepas, saya latihan sendiri. Oh, itu awalnya gitu. Itu awalnya seperti itu. Waktu awal-awal itu masnya bawa alat-alatnya juga ke sini? Iya, saat itu bawa alat-alatnya semua. rumah. Iya. Jadi dibawa semua, ada bahannya juga. Jadi saya juga dikasih bahan sedikit saat itu sama mas saya. Dipinjemi alat-alat juga seperti itu. Dan setelah itu ya saya beli sendiri. Waktu itu umur berapa, atau mungkin masih sekolah atau kuliah atau gimana? Saat pertama kali itu momen itu sekitar tahun berapa ya, 2015 akhir kalau nggak salah. Itu berarti saya masih kuliah, posisinya masih kuliah. Mungkin sekitar umur berapa tuh, 15 20-an 21 mungkin ya. 21 saat itu mulai belajar soal perkulitan seperti itu. Selanjutnya produk awal yang dibikin apa tadi? Yang mungkin kesulitannya lebih mudah atau bagaimana?
Kalau produk awal saya yang bikin saat itu pas latihan. Saya buatnya itu case HP, phone Case HP case juga. ya. Jadi kayak kantong untuk HP seperti itu. Dan itu masih hitungan sangat mudah karena ya emang prosesnya tidak terlalu rumit, bahannya cuma satu lembar kulit dilempit lalu dijahit seperti itu. Hampir sama kayak ini tadi. Iya, Kulitnya kayak gini, tempel gini, dengan terus dijahit seperti terus itu. dijahit kita coba. Silakan. Kayak yang ini tadi ya, berarti ini dua kulit ditempel seperti ditempel, itu. terus pinggirnya dijahit gini. Iya. Yang produk pertama hampir seperti ini ya. Hampir seperti ini, tapi lebih simpel lagi. Gitu. Tapi yang masuk gitu ya, enggak yang sini ada kayak enggak. Bagian untuk bisa ngelihat itu enggak langsung masuk dengan. Jadi seperti ya. kantong seperti itulah. Terus habis itu baru latihan untuk membuat dompet. Bikin dompet dan itu yang lebih susah. Karena lebih rumit untuk desainnya sama proses jahitnya yang lebih susah juga. Ada zippernya kayak tadi. Enggak, saat itu belum ada seperti itu Mas. Cuma hampir, ini versi simpelnya. Ini versi simpelnya. Yang kedua bikin dompet seperti ini ya. Ini untuk uang. Ini ada kantongnya juga sini seperti yang itu. Bagian kartu-kartunya. Produk kedua. Nah, sekarang saya tanya, sekarang nasib produk pertamanya itu apakah terjual, apakah disimpan jadi kenang-kenangan atau bagaimana waktu itu? Produk pertama sudah terjual semua. Sudah. Iya, nggak ada semuanya. Sudah nggak ada semua, udah laku semua. Dan saat kuliah itu kebetulan ada teman juga yang borong. Jadi diborong, jadi langsung pesan beberapa. Kebetulan saya itu sudah mulai rapi pekerjaannya, jadi dia berani borong beberapa itu lumayan sih. Gitu. Kemudian saat ini sekarang udah bisa bikin, udah halus, kemudian cara menjualnya itu gimana dulu, awal-awal atau lewat apa, marketplace atau medsos atau mungkin seperti apa? Awal-awal penjualan dulu dari untuk awal jual dulu itu ke teman-teman terdekat dulu. Jadi mereka tahu saya membuat dompet karena sering saya posting ke akun sosial media saya, terutama di Instagram saya dulu, saya pribadi. Lalu mereka lihat, wah lumayan nih kayak terus pada pesan, pada iseng-iseng pesan. Rata-rata mulai dari pemesan pertama mereka lanjut ke pesan kedua karena mereka lihat nagih karena bahan kulitnya masih bahan kulit tuh rata-rata emang dia awet. Mereka kalau dengan benangnya tuh juga lumayan bagus kalau saya anggap seperti itu. Rata-rata mereka untuk contohnya mereka pesan dulu tahun 2017 sampai sekarang masih dipakai dompetnya, masih dipakai seperti itu. Jadi emang tahan lama. Beberapa ada yang pesan lagi, ada yang ngajak temannya juga buat pesan. Jadi dari mulut ke mulut seperti itu. Selain itu juga lewat Instagram juga saya bikin akun khusus untuk jualan saya untuk sekarang, tapi masih agak off dulu untuk jualan, jadi masih pengembangan ilmunya. Kayak gitu. Berarti kalau marketplace enggak berarti? Belum, kalau marketplace belum. Facebook atau Shopee atau yang lainnya belum ya? Untuk rencana mau ke Tokopedia karena memang nyaman awal di Tokopedia untuk belanja juga. Cuman sedang proses untuk bikin produknya dulu. Jadi saya kalau menerima pre-order belum berani karena ini sebagai sampingan juga, jadi memang fokus ke pekerjaan utama. Takut nggak ada waktu kalau ada pre-order. Jadi untuk sekarang saya fokus ke mau bikin stok produk dulu dengan desain-desain yang sudah paten dari saya sendiri kayak gitu. Udah pakem lah, bukan paten ya. Kalau dari 2015 berarti 6 tahunan ya, udah mulai mendalami kerajinan kulit ini. Nah sekarang mungkin dijelaskan kulit itu ada apa aja, jadi kalau konsumen atau orang yang mau beli jadi tahu, oh ternyata kulit yang bagus dan cocok, saya mau bikin dompet mas, cocoknya pakai kulit ini misalkan, atau ada yang mau bikin ini kayak tempat wadah handphone kulit ini. Mungkin sampean mengedukasi yang nonton gitu. Untuk jenis kulit yang saya pakai itu untuk sebenarnya ada satu yang utama, yaitu jenis kulit Vektan, dan ini adalah jenis kulit yang bisa dibilang kulit asli kayak gitu. Jadi lebih tahan lama. Terus juga khasnya dari kulit Vektan adalah dia semakin lama dipakai itu semakin gelap warnanya.
Jadi ada contohnya perbedaan duh, itu udah terjual semua. Oh iya. Ah, oh bukan ini. Dalam semua. atau mungkin kulit ini namanya apa ini. Oh gitu ya, ada di sini sebenarnya. Sambil Ah. bikin aja nggak apa-apa tuh. Ya, Mana ya? Kalau jenis kulitnya seperti ini kulit yang saya pakai. Ini kulit Vectan namanya, jadi warna seperti ini. Ini masih kulit yang baru, jadi belum diolah jadi barang jadi. Tapi kalau setelah digunakan agak lama sih biasanya akan jadi lebih gelap. Karena ada jadinya yang mana? Jadinya sebentar mas. Enggak di sini semua soalnya barangnya. Oh, ini contohnya di sisa kulit yang nggak kepakai sebenarnya. Jadi cuma didiamkan pun dia akan jadi lebih gelap. Lebih gelap seperti ini. Apalagi kalau dipakai itu bisa lebih gelap lagi dan lebih mengkilap. Tapi karena nggak ada barangnya jadi nggak bisa ngasih contoh. Ya maaf. Nah, terus ada kulit apa lagi tadi? Ada kulit selain Vectan ada namanya pull up. Kulit pull up itu seperti ini. Kulit apa tadi? Pull up namanya. Kulit pull up. Jadi bukan pull up rengen ya, ini pull up kulit. Seperti ini. Ini karena dia ditarik. Jadi bahannya lebih lentur daripada kulit Vectan. Kayak gini. Ditarik dan jadi lebih tipis, lebih lentur juga. Gitu. Dan lebih mengkilat juga. Lebih oily, lebih seperti berminyak untuk kulit pull up sendiri. Kayak gitu. Kalau untuk saya yang pakai hanya 2 ini, sebenarnya ada banyak jenis kulitnya. Cuma untuk yang utama saya pakainya masih Vectan karena saya suka karakteristik dari Vectan itu sendiri. Dan untuk pull up saya baru coba-coba seperti itu. Karena sedang coba untuk bikin tas. Jadi fokus ke tas. Ada ini. Ini dompet untuk STNK. Jadi ada gantungannya di sini. motor gitu ya. Motor, mobil bisa. Seperti ini. Bisa dibuka seperti ini. Jadi dalamnya simple seperti ini. Ini meskipun kancingnya cuma seperti ini kuat. Jadi udah tidak gampang lepas. Kayak gitu. Nah, mungkin tadi bisa dijelasin soal harganya. Harganya oke. Kalau ini produk sambil duduk ada apa? Kalau untuk harga dari saya sendiri berhubung jadi karena bahan yang saya gunakan adalah kulit asli yang harganya juga lumayan sebenarnya. Dan proses pengerjaannya proses pengerjaan full handmade, jadi nggak pakai mesin. Jadi dari pemotongan, pembuatan desain, dan menjahit pun saya pakainya full tangan. Jadi nggak pakai mesin sama sekali, sih pakai jarum dimasukkan ke lubang-lubang seperti itu. Jadi harga sendiri untuk dompet seperti ini sebenarnya saya jualnya 100.000. 80 sampai 100 lah seperti itu. Untuk dompet yang yang ini. Yang seperti ini saya jualnya 130. Simpel seperti ini. Tapi awet, jangan lupa. Awet banget. Ini awet banget. Kulit ya, awet banget. Terus ada lagi di dalam sih Mas. Ini dulu kalau gitu. Kalau tas seperti ini sebenarnya ini masih dalam proses development. Development ini belum pertama kali bikin seperti ini ya. Ini pertama kali saya bikin. Jadi mau percobaan. Dijual berapa? Kalau dijual, kalau saya lihat dari harga-harganya, jadi bandingin ke pasar juga di online biasanya itu sekitar 250-an seperti itu untuk yang gini karena dia kulit asli. Tapi jangan lupa ini bahkan tali-talinya ini juga kulit semua. Ya, jadi full kulit. Saya juga agak bingung ini bisa bulat ini tadi saya tanya. Jadi ini kotak gini dipotong apa terus dipelintir lama atau ada alat khusus yang untuk narik sehingga dia potong pinggir-pinggirnya. Ternyata beli. Jadi beli jadi. Tapi ini kulit yang talinya. Nah, kayak gitu. Mungkin yang belum dijelasin harganya tadi itu Mas. Oh yang ini. Nah, kira-kira berapa? Kalau ini karena ini custom. Jadi kadang saya terima custom kok dari teman saya sendiri.
Ini kemarin saya jual 200.000 200. karena agak rumit juga untuk proses pembuatannya. Ini rusak ini sih Nah, gagalnya. ini produk gagal. Mm-mm. Jadi ini bisa dibuka Ada biasanya. Terus ini buat ada kantongnya, ada banyak juga. Jadi bisa uang, bisa kartu, bisa foto seperti itu masuk juga bisa karena. Tapi ini yang memang terbuka gini ya? Iya, emang terbuka seperti itu. Iya. Jadi ada pesanannya seperti itu. Kayak gitu. Modelnya bisa pesen sendiri seperti apa, gambar atau contoh bisa dibawa. Kalau mau lihat-lihat juga bisa ke Instagram saya, Mas. Mungkin bisa dipromo ya. Ya, enggak apa-apa. Instagramnya EIGA Leather. Jadi tulisannya EIGA spasi LEATHER, EIGA Leather. Itu di situ di Instagram, cuma satu untuk akunnya itu, bisa dilihat-lihat di situ. Itu untuk yang karya saya yang lain kayak gitu, Mas. Kemudian gini, Mas, menurut Mas Ega, produk kreatif, saya mungkin udah beberapa kali baca ya tentang kulit ini kan bahannya kan tadi beli dan itu biasanya dari Bandung gitu kan, atau Bandung. dari Kalau Jogja. saya dari Madiun. Oh, dari Madiun. Dari Madiun, iya. Biasanya yang saya dulu punya teman pembuat sepatu itu dia belinya dari Bandung kan, ada macam-macam yang untuk sepatu itu ada macam-macam juga. Ini pasti gini juga banyak kan. Mungkin di Grobogan ini untuk mensupport ekonomi kreatif warga semacam ini, apakah seperti apa ini? Untuk kan sapi kan banyak ini Grobogan, penghasil apa namanya, ternak nomor 2 se-Jawa Tengah setelah Blora, kemudian Grobogan. Kemudian kok malah sulit cari produk bahan mentah atau setengah jadi untuk kulitnya sendiri. Nah, untuk ekonomi kreatif di Grobogan sendiri gimana, Mas Ega? Kalau menurut saya untuk bahannya di Purwodadi sulit karena mungkin belum ada orang atau produsennya untuk yang penyamakan kulitnya gitu, Mas ya. Mungkin kalau sudah ada orang mungkin yang dia berani untuk belajar soal penyamakan kulit seperti itu, mungkin bisa lebih maju dan lebih lebih banyak pengrajinnya untuk jadi barang jadi di Purwodadi. Karena untuk belajarnya sendiri untuk buat seperti ini tuh sekarang sudah lebih mudah, di YouTube juga banyak, atau datang ke pengrajin lain di kota lain, biasanya mereka mau mengajari seperti itu. Jadi untuk yang awal jadi itu bahan mentah, Mas ya, ke bahan mentah, jadi ya memang harus ada produsennya dulu. Jadi yang mau berani belajar seperti itu. Nah, kalau pengrajin kulit di Purwodadi setahu Mas Ega itu di mana aja, atau di sini, atau ada asosiasi atau perkumpulannya, kalau atau pembicaraan atau meeting apa, ngopi misalnya? Kalau pengrajin kulit di Purwodadi untuk yang barang-barang seperti dompet dan lain-lain ya, masih dompet, tas dan lain itu sepertinya belum ada. Belum ada, saya belum pernah ketemu yang lainnya. Ya baru saya kayak gitu. Saya belum tahu juga, mungkin ada tapi saya belum pernah ketemu seperti itu. Tapi untuk sepatu sepertinya ada. Kayak banyak yang tahu juga, Mas, kalau sepatu, tapi saya kurang tahu lokasinya di mana seperti itu. Nah, jadi belum ada kemudian ya. kedepannya mau seperti apa ini kerajinan kulit yang ini kan workshop ya, tempat kita di tempat workshopnya langsung, apakah mau bikin sebuah galeri untuk showcase tertentu atau ruangan kedepannya Mas Ega mau seperti apa di bidang ekonomi kreatif ini? Kalau saya sendiri inginnya memang punya workshop sendiri dan ada tempat untuk showcase-nya sendiri, Mas, kayak gitu. Mungkin suatu saat bisa buat toko sendiri saya nanti untuk workshopnya, untuk showcase-nya juga di Purwodadi. Jadi emang buat kenalin ke masyarakat Purwodadi dulu, sekalian dijual online. Dan saya juga buka teman-teman yang emang pengen belajar, pengen iseng-iseng belajar ke saya. Ya saya ilmunya kurang banyak tapi tahu sedikit ya, bisa saya share juga ke teman-teman. Bisa datang ke sini juga atau hubungi ke DM ke Instagram saya yang tadi seperti itu. Mungkin ini part pertama dulu, kita mengenal kerajinan kulit. Nanti keduanya mungkin kita akan mengenal alat-alatnya, ini apa namanya, gunanya apa. Nanti Mas Ega biar bisa menjelaskan. Nah, nanti mungkin di minggu depan atau kapan-kapan kita main ke sini lagi. Ini tadi saya ada sama teman si Rizky yang kita sempat video tadi sama Mas Ega dan saya.
kita sambil ini baru kenal pertama kali ya Iya, tadi, baru Mas. pertama kali. Oke, saya juga baru tahu dari Rizky diceritain di Oh, oke Purwodadi oke. ada Oh. tempat seperti ini. Kita dokumentasikan, Mm-mm. siapa tahu nanti ada pihak-pihak yang tertarik bisa beli, bisa Semoga. lihat workshopnya di sini di kota Purwodadi. Makasih, mungkin Mas Ega kasih penutup dulu sambil saya jaga ke sana, nanti saya matikan. Apa ya, Mas, ya? Sampai penutupnya dulu. Penutupnya. Ya mungkin sekian dulu kan pengenalannya, produknya juga masih dikit, mungkin next minggu depan masnya datang saya tunjukkan yang lain juga ketika ada produk lain yang jadi. Ini seperti itu sih, saya cek di Instagram saya yang tadi, dan terima kasih Mas sudah main. Makasih.